Yeay! Kenapa tiba-tiba action dan Nabil? Ya? Apa gini-gini? Sesuai sama bintang Ya, gambar ini. Selamat datang kembali di Speak Bola, biar clear! Episode kali ini seperti biasa ada saya Theo Utomo. Saya, Edward Rifak Dalam. Edward Rifak Dalam, dan ini dia Tirta Ganshop. Ya! Berarti. Terima kasih sudah mengambil titel itu. Saya dokter Mamat Durani. Anda kan memang nakes. Kan S aku, belum D. Belum. Kedokteran gigi kan? Iya, tapi kan S aku. Halo dokter? Dokter gigi, Pak. Kita berdua sama. UMY. Jangan melihat manusia dari cover. Agak! Mentang-mentang aku hitam keriting. Gitu. Tuh, Banget. Parah. Nggak semua orang timur podcaster. Ada yang dokter juga. Gua kan nggak tahu. Info aja yang nyabut gigi Dustin tuh beliau. Bener lu. Ya, yang membuat jarak gigi Yono saya. Selamat datang kepada Mamat Alkatiri. Gokil. Yang mungkin Mamat dikenal sekarang sebagai podcaster ya, yang ngeklaim dirinya lebih baik dari Coach Justin. Ya. Jauh lebih baik. Bener. Jauh lebih Kenapa baik. Mat? Pede banget lebih baik dari Coach Justin. Karena secara taktikal saya lebih paham banyak daripada dia. Nah, contohnya. Ya, Coach Justin ditanyain banyak kemarin dia. kita perdebatan soal line up Arab Saudi ya. Ya. Kita perdebatan dia bilang bahwa yang akan prediksi line up Ivar, terus saya bilang Nathan, terus saya bilang nggak bisa Ivar sama Tom Aye main bareng. Karena siapa yang akan jadi penumpas di lini tengah kalau bukan Nathan gitu loh. Nah Nathan nggak bisa ditaruh di belakang. Karena menyetop Arab Saudi lewat serangan, itu harus menyetop di tengah. Itu. Nah, beliau nggak masuk sampai di situ-situ. Coach Justin ditanya siapa legenda Persifa Fakfak nggak tahu. Nggak tahu. Saya ditanya legenda Utrecht tahu. Tahu saya. Putrek Ligu Mahua. Uta. Terus juga ada data menyebutkan bahwa Mamat Alkatiri ini mengaku lebih baik dari Ketua PSSI dan juga Menpora. Ayo. Ngomong gimana ketua PSSI dulu? Iya. Apa? Oh, iya. Kenapa? Lebih baiknya kenapa? Ya, kenapa kamu lebih baik daripada Pak Erik Sukamti? Kalau tadi Erik Sukamti disebut, saya nggak perlu tarik napas panjang dulu. Langsung Erik Sukamti ya. Karena secara sistem, Oke. Secara sistem. PSSI itu harus dirombak total. Betul. Oke. Bukan di bidang media aja. Ya. Yang di... Iya. Baru mau ngomong Tapi di segala lini gitu. Makanya saya kalau jadi ketua PSSI, Ya. Oke. saya waktu itu kan mencalonkan diri. Betul. Betul ya, Terima. saya bikin surat kelakuan baik dan ternyata lolos. Ya. Lolos. Oh ada, saya punya, masih ada di Twitter. Surat kelakuan baik dengan tujuan mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI. Tapi tidak ada yang bisa saya beli klub-klub untuk jadi voter. Oh, jadi kamu nuduh? Bukan, saya tidak bisa membeli itu maksudnya mengajak. Membeli dengan rayuan, ayolah. Oh, ya. Gitu kan, barter kan bisa. Oh, iya, Ini betul. visi saya, Ya, betul. kamu dukung saya kan bisa. Oh, dong. iya, betul. Nah, Boleh. sehingga saya tidak itu. Karena saya punya, menurut saya, yang harus memimpin PSSI adalah justru aturannya itu dirubah. Jadi kalau saya ketua PSSI, saya rubah statuta. Siapapun yang sudah berkecimpung di sepak bola Indonesia 10 tahun dilarang masuk kembali ke PSSI. Sehingga PSSI itu clear. Sok banget. Clear. Ya. Layak Anda menjadi calon ketua berarti? Iya, jadi justru kan sekarang harus berkecimpung 5 tahun di sepak bola Indonesia. Kan? Betul. Aturannya Oh, begitu oke, kan. Nah oke. kalau saya balik, harus 10 tahun tidak pernah berkecimpung di sepak bola Indonesia. Sehingga orang-orang baru lah yang masuk. Memimpin reformasi organisasi ini. Tapi gimana menjadi ketua kalau nggak ada yang milih? Ada Babar Sari pasti. Babar Sari FC bukan voter. Babar Sari FC bukan voter. Ya.
Oh, kalau dengar Babarsari, Iya, mukanya selalu iya, enak. kayak ada ini. Kok Kayak gitu ada sih? dendam gitu. Lo gak dendam loh. Kenapa digiring ke situ? Apa jangan-jangan sampean punya pengalaman tersendiri ketika lewat Babarsari dong? Nah, Oh, ada enggak dong. sih. Pernah nggak? Enggak pernah punya toko sama Oh, Pak toko. Tebong kan ada Fast kan. Oke, Fast, tahu Enggak ada saya. apa-apa. Aman tuh? Aman. Aman. Jangan ada tawuran di sana. Iya. Masalah Sama keamanan warnetnya yang di Aman warnet, semua pakai helm. tikungan-tikungan yang mau masuk ke Unprok gitu. Itu semua. aman juga. Pom bensin area Aman. Aman ya. Iya. Yang dekat apartemen itu Betul. aman juga. Iya. Jadi di Babarsari itu walaupun rambut kita berbeda-beda, aku penasaran nih, Dok. Kenapa rambut tiap orang itu kita kok bentuknya berbeda-beda Betul. gitu? Iya, Dok. Kenapa, Dok? Iya, sama saya beda. Saya juga, Bapak Tirta saya. begitu. Walaupun kemarin Iya, ada beda. konten ngomongin bagus banget kontennya Tirta ya sama VJ Daniel, tapi yang dibahas rambutnya Tirta. Iya. Ah. Kenapa orang bisa rambutnya berbeda? Genetik, Mas. Genetik. Iya, jadi genetik orang tuh beda-beda. Kayak Doi ini rambutnya kan keriting. Iya. Saya kecil lurus, Dok. Lurus. Lebih lurus dari dokter, demi Allah. Ini. Terus kenapa bisa jadi Saya keriting? nggak tahu. Sumpah. Nggak Saya mungkin dong. foto kecil saya di Instagram cek deh. Cancuters. Itu anak siapa yang kau foto? Nggak mungkin. Saya foto. Nggak ada yang namanya anak kecil lurus. Semua orang saya bilang gedenya begini dan keriting. tunjukin foto nggak percaya. Kasih, Kalian kasih. ngobrol, saya cari fotonya. Kasih ya. fotonya, kasih Mas. foto. Kasih Nggak, fotonya. nggak. Sambil jelasin, Dok. Dari gen itu kok bisa mempengaruhi rambut? Nah, karena gini, Dok. Bukan, ya gue tipis nih rambutnya, mundur. Keluarga gue emang mundur. Tapi bapak gue sampai gue masukin ke liang lahat, rambutnya tebel. Kan jurang ya? Lah anjing rambut tebel. Oh, kalau Gitu. yang namanya pertama itu kayak rambut keriting, lurus, berombak, itu adalah genetik. Genetik. Genetik, dari Jadi, orang tua. Dari orang tua, dari Iya. orang tua, nenek moyang dan kawan-kawan. Uban juga. Iya. Ada yang usia 30 udah iya. ubanan. Iya. Karena bapaknya dulu 30-an ubanan juga. Iya, jadi memang ada George Clooney. genetik. Kehilangan George Clooney. pigmen. Pigmen. Bapak lihat ini foto ini, Bapak. Mana? Ini mana yang rambutnya, Bu? Saya selurus ini, Bapak. Bukan kau itu. Demi Allah ini saya. Selurus ini saya. Sehalus ini, sejatuh ini. Tapi pakai peci nih atasnya. Tapi ini lurus depannya aja jatuh begitu. Kalau saya sekarang pakai peci begini nih ya. Saya selurus ini, seimut-imut ini. Enggak tahu. Kayaknya mencurigakan ini. Kok bisa langsung gini? Faktor stres mungkin bisa Enggak, bikin rambut masa kita- stres jadi keriting? Saya lagian SMP berubah SMP kelas 2. Masa stres SMP Iya. kelas 2 mau stres apa? Enggak, Kalau genetik. kalau stres bikin botak mungkin nggak? Dok? Betul, jadi kalau ada tekanan pressure psikologis itu bisa menyebabkan kerontokan rambut lebih parah. Hormon Atau kulit Hormonanya kepala terganggu. Kulit kepalanya keluar apa mengering. keluar, kering betul. Ya Iya, kan, itu. nakes dia. Itu stres kan? Stres. Iya. Kalau Jadi- putih, jadi putih itu stres juga nggak? Apanya yang putih? Ubanan gara-gara stres bisa nggak? Oh enggak, kalau ubanan tuh memang genetik. Itu di kartun doang, Bang. Tom and Jerry jadi putih. Iya, Iya kan? Iya, tiba-tiba jadi Ya putih. Allah, Tapi kartun dibawa ke yang ilmiah. genetik tuh kayak kerontokan lebih awal tuh stres. Ya. Tapi kalau kebotakan yang kayak alopecia dan kawan-kawan tuh bisa ada faktor. Ada ini, Dok, genetik. ada teori gembel dari warga nih. Gue cuma mau Ya. nanya nih ya yang soal rambut. Ya. Orang yang rambutnya botak pontos tuh nafsu tinggi banget, Dok. Enggak itu. Gimana nih? Itu bisa ada teori gimana tuh? Mas? Enggak tahu kan gue dari kecil itu. Bapak nonton Jepang nih, bapak-bapaknya botak semua. Botak semua. Sugiono. Itu, Sugiono. Makanya nonton Jamaika. Bapak gimbal semua dong. Bapak-bapaknya gimbal semua. Pas lagi balik CPJ. Atau enggak? Oba. Oba. Ya. Oke. Tapi itulah perbedaan rambut, kita tetap Ya, Bhinneka Tunggal genetik. Ika. Ya, rambut kita memang berbeda-beda, tapi sampo kita tetap satu yang bisa bikin kita punya rambut kuat dan sehat. Apa tuh Mukti? Nah. Kasih paham. Vivi Nedes tinggal pakai sampo Clear Menthol segar Ih. yang sikat habis ketombe basah dan kering dengan 10 kali super vitamin, yaitu niacinamide. Ih, respect. Agar kulit kepala ternutrisi dan ketombe nggak balik lagi. Juga kasih sensasi segar dan dingin selama 48 jam. Pokoknya untuk Vivi Nedes kalau pengen punya kulit kepala yang kuat, sehat, dan bebas dari drama ketombe seperti tinggal clearin aja. Wih. Ya kan kalau ngomongin rambut nih kemarin ternyata ada satu pemain yang rambutnya dirubah dan satu pertandingan di mana ada pemain yang rambutnya dirubah ternyata lebih aerodinamis. Iya. Yaitu temannya Dokter Tirta. Siapa? Mau salah? Oh, masalah. Ya, yang menjadi top skor di Old Trafford. Iya. Buk, mendingan lo yang mimpin dah. Kalau yang bahas ini dah. Botak. Jangan Oke, gua. kalau menurut saya itu sedikit berpengaruh, mungkin lebih ke view mata kita aja sih, Bang. Kalau lihat dia gondrong kayak kesannya kayak oh penuh nih gitu, sepet di mata gitu. Tapi di pinggir lapangan juga mata kita berubah dari yang awalnya botak lawan gondrong Iya. sedikit, topian,
sekarang botak lawan botak. Nah, Oh Tapi iya, si ternyata, slot. iya, isi otaknya lebih banyak yang di Liverpool. burung angsa ini. Tapi kemarin itu Gimana pendapatmu, Dok? Gimana, Dok? pertandingan kemarin. menurutku kemarin itu adalah keberhasilannya lini tengah Liverpool. Oke. Lini tengah Liverpool tuh menerapkan segitiga. Bermuda. Betul, aku segitiga bermuda ala Liverpool. Oke. Si Gravenberch Oke, bagus banget. bagus banget, terus ditambah ada Szoboszlai. Sebenarnya Szoboszlai. agak lambat sih ya. Ya segitiga berikutnya yang satunya tuh Michael Lister. McAllister. McAllister. Itu tiga ini itu akhirnya ngebuat si Casemiro mau tidak mau melakukan blunder itu. Karena dia kayak dikurung gitu. Oke. Padahal Gravenberch musim lalu tuh ringkih banget. Iya. Dan ini bukti keberhasilan Arne Slot itu sempat ada latihan sparring. Oh. Liverpool itu mengadakan latihan sparring MMA, bro. Combat, Oh iya? combat sport yang buat Arne Slot. Jadi kemarin sempat viral tuh. Itu yang latih Adrian Mateis kan? Bukan ya? Kayaknya memang betul atlet. Tapi Bukan Serem yang itu. yang nanti kok tiba-tiba Liverpool itu sekitar 3 bulan lalu sebelum pre-season lawan MU, itu pemain Liverpool disuruh latihan combat sport kayak Oke. sparring. Terus kita bingung nih mau tawuran atau apa. Ternyata buat body balance sama body charge-nya jadi kuat. Oh, oke, tapi secara inti dari pertandingan kemarin seperti apa menurut Dok? Wah, keberhasilan Kesimpulan lini tengah sih. Memang harusnya lini tengah kemarin tuh blunder-blundernya MU tuh karena lini tengahnya Liverpool yang berjaya. Tapi Oke. 3-0 udah pas. Itu 7-0 harusnya. Wes. Loh, Gila, yang gila. paling ingat Gila, nggak? Yang gila, nggak, nggak. gila. Yang pemain Liverpool kucing-kucingan? Iya, Ya. tahu. Szoboszlai gagal aja 2 kali. Kucing-kucingan itu kan kasihan. Karena mereka tahu kalau digogol lagi, ini Onana dipecat nih. Mereka pengen Onana tetap menghibur kita. Yang tinggal umpan dari kanan tinggal disontek aja, sengaja malah di capping. Iya, itu sengaja kasihan. Dan Itu katanya Szoboszlai itu, nomor waktu 8. kucing-kucingan itu, Mat, ada supporter yang sampai nyanyiin lagu Dono. Pipin Dedes, kalian potong bagian itu, masukin musik ini ya, coba kita. Tag kita ya, tag kita. Iya, pas di itu dikasih slow mo. Bagus banget. Bagus banget. Dia jadi host tetap aja lah berempat kita kayaknya cocok. Iya, cocok ya? Cocok ya. Angga cocok nggak? Angga Cocok cocok lah, ya? Vida cocok. Tapi untuk ini relawan MU seperti apa? Berak. Jangan cuma itu aja. Nggak bisa, udah. Jangan cuma itu, mainstream dong. Lagi. Awal. Lebih dari itu. Apa? Lebih dari itu. Goblok. Kamu secara secara teknis. Oh, ini gue secara pandit beneran ya? Ya. Yang pandit beneran ya? Sebenarnya kalau lo ngelihat dari pas pertandingan itu, lo lihat ada momen di mana Matthijs de Ligt ngomong sama Martinez sama Casemiro. Ya. Itu awal dari malapetaka United ketika de Ligt itu habis diinstruksiin sama Ten Hag nyuruh Casemiro main lebih deep. Bunuh diri habis itu. Habis itu kebobolan 2. Oh. Lo lihat menit keberapa di gol 18-an ke atas. Jadi dia lagi lebih deploying lah ya. Iya, lebih deep di mana Casemiro udah nggak di Madrid pun juga dia bukan di situ tuh posisi Toni Kroos atau Luka Modric kan. Betul. Oke. Dia tuh rombak dari atas. Iya, dia Jadi destroyer, hajar dari destroyer. atas. Iya. Oh, jago ya, Teh, ya, emang betul ini. Gitu. Jadi Karena saya masih ingat Juventus kalah 4-1 gara-gara Zidane babak kedua itu memajukan Casemiro ke depan. Oh iya itu. Serangan Juve nggak jalan, Madrid hajar 4-1. Padahal babak pertama Juve kuasai banget. nah, gue nggak tahu apa yang dia ada di otaknya Ten Hag ya. Apa namanya? Kenapa Casemiro jadi deep banget? Karena lo ngelawan Szoboszlai, McAllister sama si Gravenberch yang beneran bagus banget. Salah satu cara paling gampang ketika di tengah lo nggak bagus-bagus banget, lo bypass lah. Bypass Ya, langsung ke depan. Direct ya. Lompas. Direct langsung ke depan. Di mana kalau kalian ingat, gue bukannya menarik ke belakang lagi ketika Liverpool United 2018-19 yang Jose Mourinho yang tren baru mulai masuk, yang si Rashford 2 kali. Itu kan dia nge-bypass lini tengah Liverpool yang notabene lebih bagus dari United kan. Ya. Dimana pochernya ada si Lukaku, ada Rashford. Ya. Kalau mau sebenarnya seperti itu. Tapi kan iya position base, main dari belakang, blunder 2 kali, dan bener gue setuju sama dia, seharusnya bisa lebih dari 3. Iyalah itu Liverpool. Memang Tapi dengan begini tuh Endo gimana ya? Iya. Dengan 3 orang sekompak itu di lini tengah Liverpool ya? Bagus biar lawan Indonesia jelek. ya Endo kan musim lalu andalan banget tuh di lini tengah untuk sama potong Nunes. serang. Sama Nunes kan Kalau Nunes gak usah kita ngomongin lah ya. kemarin tuh Nanti biar podcast Uruguay aja ngomongin dia. Nunes tuh sampai masuk cuman disuruh ngepres loh. Suruh jadi presser, jadi Nunes tuh masuk cuman buat suruh ngepres. Gue nggak takut pas Nunes masuk, ya Gakpo lagi lebih serem. Nunes tuh cuman disuruh ngepres pemainnya MU. Dan kalau menurutku
kesimpulannya Doi ini, itu kan sebenarnya mirip jurnalis yang ngeritik ETH. Yang jurnalis ETH-nya defend bahwa ya apapun yang bacot lu ya tetap aja aku punya 2 trofi coy. Nah ini kan yang menjadi menurutku tergantung kita lihat si siapa. Clifford kemarin lu nanya sama gue gitu kan? Iya benar, ini pertanyaanku ke fans MU. Kalau misalkan fans MU memandang pendapat ini mau gimana? Percaya proses, toh mereka juga dapat 2 trofi, atau di liga berantakan, atau ganti pelatih? Nah, gue jawab sama Tirta, gue bilang nggak dapat piala musim lalu aja kita sebagai fans MU-nya kaget lah dapat juara nih kita piala FA, ya kan? Nah, gue pengennya konsisten aja setiap minggu karena kan ketika piala nggak penting banget bang. Apa? Piala nggak terlalu penting. Ya. Maksud gue, tapi lu juga pengen konsisten dong di liga, karena kan kemampuan tim lu berproses itu kan kelihatan di liga kan. Iya. Kalau di liga lu begitu-gitu aja, setiap minggu lu main bikin berantem orang-orang ya, fansnya sendiri, mendingan ya gimana ya? Ya plus minus sih, maksud gua. Coba Mas Mamat gimana? Allegri masih ada. Ini saran. Oh iya masih nganggur. Buat supporter MU. Masih nganggur. Bikin hashtag Allegriin. Allegriin. Kalian berdua tuh kenapa sebenci itu sama Allegri sih? Karena saya alergi. Sama lagi. Enggak, dia tuh satu-satunya orang yang bisa judge book by the cover tuh dia. Oh, just by the cover. Emang udah nyebelin itu orang. Gak usah cukup kenal. Sama ini dong, auranya tuh sama kayak fans Arsenal kita tanya soal Nketiah. Nah, Sama. Kita dijual kan akhirnya? Jual, Sama Peles. semua, entah semua fans Arsenal. Gimana pendapat lu soal Nketiah? Marah-marah. Apa sih? Tapi NKT kan nggak bisa bikin Chiesa jadi back kan? Allegri bisa. Allegri bisa bikin CS aja back. Oh, Chiesa wing back, Bisa. bro. Lari-lari ACL, lari-lari ACL. Jadi Terus dibawa Liverpool. Itu ada ya. jadi back ngambilin rapot anaknya Allegri juga nggak apa-apa. Penting kerja. Enggak bullying. Aduh. Ya, kalau kita udah kedatangan, kita bisa bilang raja podcast sepak bola Indonesia. Wah, gila, bro. Gila. Raja podcast. Masih Coach Justin kalau itu saya hormat. Enggak, Lokal. Lokal, bola lokal kok. Bola lokal Oh iya, dulu. beliau nggak nonton Liga 1. Dia juga ngomong, dia dari awal dia bilang, gue nggak ngikutin bola lokal. Ya, kan? Walaupun kita tahu sebenarnya Justin itu tiba-tiba naik ketika dia komen soal timnas dulu banget 2018. Oke. Awal tuh komen dah. Sekarang ada Mamat. Lu lihat deh, kalau episode yang podcast sama Mamat kagak ada Mamat, angkanya biasa aja. Oh iya benar. Dia rajanya emang raja terakhir. Raja, bro. Saya aja nggak ngecek, Bang. Kalian sampai ngecek ya? Kan gua kan baca dulu. Kamu tuh pernah podcast sama Toel gak sih? Sama-sama? Pernah sama Pernah dong. Pernah. Tinggi ya tuh view-nya. Hah? Tinggi, view-nya tinggi. Tinggi view itu yang jadi viral di Twitter yang saya Toel. Ya. Bung Toel. Udah lah, kita Saya baca. sampai chat beliau minta maaf. Nah. Karena kalau itu dipotong konteksnya jadi hilang. Jadinya kayak saya nggak sopan. Jadi saya lihat sendiri, saya risih karena apapun yang terjadi ya. Saya SD tuh melihat Bung Toel di TV. Iya, jelas. Lain-lain. Jadi respect saya tetap ada gitu loh. Jadi kalau dipotong bagian itu doang, yang dia nggak bisa kontra saya atau ketika dia nggak bisa ngomong, saya Bung Toel gitu. Itu jadi kayak sopan kalau cuma Dan dipotong. kamu DM minta maaf itu? Aku chat. Chat, Iya, langsung. Yang sopan dia ternyata. Ya, kita akan Ya bahas elah, lagi ya. ini just book by the cover nih. Parah. Allegri. Allegri. Kita bahas lebih dalam lagi soal Mamat Al-Khalidi di Bedah Sampai Clear. Mamat Gansop. Mamat Gansyok. Tapi menurut lo salah nggak sih Bung Toel? Duh, langsung ke situ. Apanya? Lanjutin tadi Ini kan. nyambung tadi aja. Cara dia caranya. salah nggak sih? Ada sebagian banyak bagian salah. Hampir 90%. 90% yang menjadi masalah menurut saya ya. Menurut Iya, saya. iya, iya. Sekali lagi Bung Toel, mohon maaf. Menurut saya dia nggak bisa melepas sisi objektif dan subjektif. Makanya ketika kita counter dengan beberapa pertanyaan, dia akan berkelit ke pernyataan yang kita bisa counter lagi gitu. Misalnya kayak contoh kayak Vietnam, dia memuji Vietnam gitu-gitu. Terus kemudian saya tinggal balikin. Nah, masalahnya Vietnam hancur ketika Park Hang-seo cabut. Ya betul. Nah, kita mau kembali kayak Vietnam. Sintayong cabut terus kemudian ini fondasinya dibikin lagi dari nol. Ya. Kenapa di Vietnam Anda Park Hang-seo itu punya ini dan lain sebagainya? Betul. Kenapa di Indonesia Sintayong harus out gitu? Iya. Jadi udah nggak objektif dong. Terus kemudian apa yang salah dari STO pemilihan pemain bla bla bla? Oke lah, di satu sisi kita oke. Banyak pemain yang oke di Liga 1 tapi belum dapat kesempatan gitu. Tapi di sisi lain kayak kenapa dengan pemain yang ada ini kenapa cukup kok gitu. Mungkin nggak masuk strateginya gitu. Nah, dia malah menekankan ke STY datang, Marinus Manewar tidak ada lagi di Squad, line up. Bahkan di bayang-bayang sepak bola Indonesia. Iya. Osvaldo Hai hilang.
Harusnya kan ketika dia datang dia bina nih. Lah itu bukan tanggung jawab STY. Iya dong. Itu tanggung jawab klub. Balotelli Conte pun coret gitu loh. Iya. Karena nggak mau ngikut, yang bisa pegang dia cuma Prandelli sama Mancini. Udah. Benar. Sisa dari itu pelatih Itali udah gak sanggup. Apa Balotelli. Gak bisa. Sorry guys. Logis ya, emang Bener, maksudnya gini. Iya. Kayak contoh paling gampang nih, lo ngelihat Rashford main jelek, nggak masuk squad Euro. Ya betul. Sementara ada beberapa pemain kayak Podolski misalnya, jelek terlalu di klub. Sesekali doang di klub bagus. Iya. Tapi di Timnas. Jerman, Selalu. sisi kiri siapa yang mau geser Podolski? Itu. Nggak ada. Skurle. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya dia doang. Podolski, nah itu yang berlaku juga buat kayak Arhan. Tidak dapat menit bermain di Jepang. Korea. Korea. Terus kemudian beberapa pemain lagi yang dalam tanda kutip anak emasnya si STY. Witan, Egy yang gagal di Eropa tapi masih tetap dipanggil. Ya siapa tahu mereka cocok dengan pakem yang mau dibikin dibandingkan Lili Pali yang bagus tapi tidak cocok dengan pakemnya STY. Mau di ngapain? Lah bener, masuk akal emang. Mamat bukan sebarang Langsung gansop. tuh datang ke sepak bola. Tapi Bung Toel Bang, menurutmu, tapi dia secara gaya bahasa masih aman menurut. Masih aman. Gua tuh ada. Iya. Secara ngomong masih aman. Gua tuh ada pekerjaan karena kan gua juga salah satu founder di Federasi Sepak Bola Mini Indonesia. Ya. Kan? Bareng Tawel juga. Kalau Ya. penting normal aja. Normal, Ketemu benar. normal aja. Bahkan gak ada kamera nih, kita ngobrol di luar, normal aja. aja. Bahkan sebelum mulai, Bung, aku nanti apa adanya aja ya. Maksudnya nggak ada gimmick, nggak ada show menyerang. Apa adanya, apapun pendapat Anda silakan, pendapat saya bebas ya. Dia nggak marah gitu. Enggak, silakan Mat. Itu biasa Karena aja. Karena saya pikir tuh gimmick itu. Buat apa? Oh, enggak. Karena Aku nggak pernah mau di gimmick-gimmickin gitu juga. Karena benar kata Mamar, kita menonton Toel sejak kita masih kecil nonton. Iya. Sampai kita akhirnya bisa bersinggungan bareng dengan beliau. Betul. Kan sesuatu yang kayak, wah nih Benar Bang. kayak gue dulu nonton di TV loh, sekarang gue kerja bareng lo. Iya. Jadi dia ibaratnya memposisikan diri sebagai villain gitu. Bisa. Ya Bisa kita sebenarnya gue sejujurnya kita butuh orang-orang kayak Toel. Biar ada sudut pandang lain lah. biar ya. ada percikan-percikan lucu gitu. Tapi yang gue nggak setuju adalah ketika ngomongin Toel, lu udah nyerang sampai pribadinya dia personal. Betul. Apalagi Betul. yang langsung tuh dilempar dilempar. Nah, enggak dong. Kemarin waktu dengan saya 2 kali bahkan tidak ada yang Lempar piring, Nggak ada. lempar botol. Nggak ada. Lempar Lempar tanggung jawab. rokok. Hah? Lempar tanggung jawab. Lempar tuh. Enggak. Maksudnya ketika paling gitu doang. Iya. Nggak ada Masih wajar. kompetisi, gitu. Masih wajar. Itu yang parah. Ketika statement dia gimana ya. Secara public speaking dia juga komentator yang paling empuk juga kalau didengerin. Empuk. Enak. Suaranya kayak once loh. Enak. Empuk piye maksudnya? Enak didengerin enak. Suara kayak once kan? Iya kalau dulu timnas nonton timnas di RCTI, dia yang mandu tuh kayak empuk enak aja gitu. Kalau yang botak tuh sama yang sih? yang botak Binder. Zidane. Binder. Oh, Sidan. Oh bener Sidan. Bisa apa namanya Bi? Binder. Binder Singh. Binder Singh itu Singh. bagus juga tuh. Iya. Karena kalau ngomongin komentator kayak Toel, terus kita zaman dulu kita Anton Sanjoyo. Rayana Betul. Jaka Sebelum Surya. kau, sebelum kau ya, sebelum kau. Kalau gua jauh banget Ini kan tau. sebelum Papi dia juga Ropan. Ropan. Senior Ya nih. kan, Mas Gita. Gita Wirjawan. Gitu bukan. Bukan. Gita Suwondo. Gita Gita Suwondo. Suwondo. Kan nonton di TV nih kita kan. Iya. Iya. Salah satu juga presenter kayak almarhum Ricky Joe itu bagus Ya, juga. oh legend. Gila tuh. Ya dia itu kan jadi warna-warni liga lokal ya. Benar. Gimana sekarang kalau liga lokal kita nonton ya emang menyenangkan, seru. Bahkan di TV ratingnya tinggi banget. Liga Nah, lokal. Wah, asli. soal liga lokal kan aku nontonnya cuman ketika hiburan. Kalau menurut Bang Mamat yang si paling lokal tuh gimana? Wait, siapa sih paling lokal? Sampean lah. Oh saya. Lu kan lu berdua kan kayak ceritanya ensiklopedia gini. liga lokal. Ceritanya gini, ini 2 ensiklopedia lokal. Saya itu kan bola mancanegara. Oke. Saya ngikutin bola lokal tuh jarang-jarang. Oke. Coba jelaskan ke saya nih, kalian Oh, gini. berdua. Saya Anda dulu. Ya, gini Gimana aja. caranya supaya bola lokal tuh keren? Apa yang menurutmu Nah, membuat gini aja, keren? Mat. Mamat sama Mukti jual liga lokal supaya dia nonton. Coba, Nah. apa yang membuat aku harus... Oke. Aku kan nggak ada pendukung salah satu tim. Ya. Apa yang menurutmu membuat ini dok liga lokal Indonesia tuh kenapa harus di-support, ditonton tuh? Nah, pengen, coba. Ibaratnya kayak gini ke aku. Mungkin dari Mamat dulu biar aku bisa nerusin. Jelasin. Kalau dari saya, secara serius ya, embel-embel dalam sepak bola itu kalau kita cuma lihat di taktikal atau di bagaimana mata memandang lapangan yang bagus dan bagaimana permainan itu berjalan, Ya. itu hanya embel kecil daripada keseluruhan sepak bola. Bagaimana suara supporter itu menyenangkan, bagaimana pagar yang orang duduk di itu menyenangkan. Semua detail di sepak bola itu tuh menyenangkan di buat saya ya, Iya, buat saya oke. nggak tahu buat yang lain gitu.
Mungkin kita nggak dapat lapangan yang bagus, kamera yang bagus, atau angle yang bagus gitu. Tapi kita dapat warna-warni. Bayangkan kalau dulu main di Lebak Bulus, Persija harus di track gini dulu tuh. Kalau nggak tribunnya ketutup tuh. Betul. Kalau main di Stadion Wamena, kita bisa lihat pohon ada di Stadion Pendidikan. Mandala. Kita bisa lihat pohon, bisa lihat Jayapura dari belakangnya tuh. Hal-hal itu tuh nggak ada di sepak bola luar negeri. Karena kita jauh, kita nggak ngerti. Apa orang India yang duduk di samping MU tepuk-tepuk tangan siapa nih? Tapi kalau Ya nggak ada kalah lagi anjir. tapi kalau Kayak Sarimi itu kan orangnya. Kayak Sarimi. Ya bener sih. itu menyenangkan dengan bagaimana tadi yang kita udah bahas, komentator membahasnya, Iya, benar. terus presenternya juga memandu pertandingannya. Iya. Itu kita nggak dapat kalau kita nonton liga luar. Kita hanya enak di mata gitu, visual oke gitu. Benar. Tapi unsur-unsur detail-detail lain Benar, itu Dok. hanya ada di Liga Indonesia. Sama bener aku nurusin omongan Mamat, Nah. lebih ke vibes ya berarti ya. Vibes. Karena benar-benar nanti akan merasakan di hati, yang kerasa itu di hati. Betul. Gemuruh supporter. Saya pernah nonton awal-awal nonton langsung ke stadion, datang telat, si klubnya udah ngegolin tuh gemuruhnya gila. Gemuruhnya gila, benar-benar. Kalau orang mau nonton tapi bukan pendukung dua supporter di tribun netral bisa juga. Bisa kan Bisa disediakan kalau nonton tribun stadion VIP. ya nonton di VIP aja. di TV atau di OTT juga menyenangkan. Bagi saya itu masih tetap tapi saran menyenangkan. saya nonton langsung dulu. Iya, silakan. Biar silakan. hatinya tersentuh baru Iya, ikutin iya, lewat iya. TV. Karena itu tadi. Kalau saya dulu bolos gaji nggak naik-naik ikro gara-gara sepak bola loh. Iya. Loh, kok bisa itu? Iya, Loh. karena tiba-tiba, wih orang lari nih, lagi ngaji kan. Ah. Orang lari, kan dekat stadion, masjidnya. Wah orang lari, wah ada kerusuhan nih di lapangan. Itu. Naik nih, DC lawan Atlantik, oke. Cari, pukul apa, seru banget tuh. Itu dok bahkan itu Tapi emang seru dong. Seru bro, Seru dong. kan nggak mungkin dipukul kecil-kecil. bahkan kamu kalau mau menuju stadion, vibe pertandingan itu sudah terasa, orang-orang pada naik motor pakai jersey. Bahkan kalau dulu yang seru itu bang, banyak tim yang away, klub supporternya away, tidurnya tuh di pelataran stadion gitu. Iya. Itu menambah vibe kayak wah sepak bola bener-bener segininya gitu. Lu sepupu gue orang Malang, waktu yang Arema masuk semifinal atau Iya. Liga Indonesia di GBK, nginep di rumah gue. Udah gitu dia nggak tahu cara pulang ke Ciledug, jalan kaki dari Senayan ke Ciledug. Itu. Jalan kaki. Jalan kaki, sampai nyokap lah, kamu ngapain? Jalan kaki, Nggak tahu bule, bis jalur makan. berapa gitu. Ada tinggal naik 69 dulu Metro Mini, tapi dia kagak tahu kan, duit kagak ada kali ya. Jalan kaki dari Senayan ke Ciledug, lu bayangin dah. Nah yang Sufyan Dades yang tahu jauh banget. Senayan Ciledug jauh loh, Cok. Nah kalau dari Senayan, kalau dari 11 kilo. ya lumayan kalau dari sisi Lewat komentator Kebayoran ya. Lama. Iya, lihat kebayoran lama. Gue gitu ngobrol sama salah satu wartawan senior Mas Hedi adalah dia bilang Hedi Yunus. bukan. Oh. Bukan. Hedi Ahoy. Udah lah. Sama beberapa komentator senior dia bilang kayak ketika lu udah bisa jadi komentator Liga Indonesia, lu jadi komentator liga lain itu gampang. Oh justru itu ya. Karena ketika gue mulai jadi komentator Liga Super 2011, 12 itu kan internet belum sebagus sekarang. Gue nyari materi, gue nanya ke jurnalis-jurnalis. Ini pertandingan ini siapa? Waktu itu ini apa namanya PBR. Lawan Bandung Persik. Raya. Iya. Masih ada siapa mantan suaminya Julian Lopez? Si Julia Perez. Julia Perez. Iya. Almarhum. Si, Ya. aduh. Gaston Castanyo. Gaston Castanyo. Dan dari Liga 1, 2, 3, kalian berdua pernah nonton tiga-tiganya? Pernah? Bahkan Aku Liga pernah. Wanita aku pernah nonton. Aku IPL pernah, yang dulu dualisme. Aku nonton IPL karena Persiwa Fakfak. Oh, kamu tuh supporter Persib Fak-Fak. Ya, Iya, makanya itu beneran. Daerahnya. saya ya, jujur ya, SD waktu nonton Liga Indonesia ya, di TV ya. Karena jamnya itu pas. Misalnya pulang sekolah, Iya. Yes. saya jaga warung dulu. Jaga warung, jam 3 saya pergi main bola tuh. Di sini kan jam 1. Ya. Ya. Pulang main bola menjelang maghrib, itu baru kick off Liga Indonesia. Jadi Karena nonton telat dulu. di Karena beda daerahnya. 2 jam. 2 jam. Saya di sana pas maghrib tuh, jadi oke nonton dulu sambil tunggu maghrib. dong. Lanjut lagi nonton. Nah, abis belajar misalnya bikin PR atau apa, jam 9, itu di sini kan jam 7. Ya. Baru kick off. Kick off malam. Pertandingan yang kedua. Ya. Ya malam, disiarin di TV. Jadi saya nonton itu rutin Liga Indonesia itu. Dan saya nggak tahu kenapa dulu jatuh cinta sama Persikota Tangerang. Aliudin, zaman Aliudin. Jawa Aliudin. Salim Ali Rita terus. Madubun. Rita Madubun. Tema Mursada. Saya nggak tahu Mursada. Kontrolnya sampai tenan nih. Gue Persita Tiba-tiba lagi gue. si RD malah pindah ke Persipura kan. Iya. Tapi Persipura, Persifa Fakfak, tim-tim dari Papua itu udah tim-tim yang pasti kita dukung gitu. Iya.
Bahkan mungkin saya sama Mamat tuh justru memorinya lebih banyak Liga Indonesia daripada film kartun zaman kecilnya. Kok iso? Saya iya. nggak tahu kartun. Sama sekali. saya kartun dikit aja. Kalau Anda bahas Liga bola apa saya nggak apa? ngerti. Tapi kalau bahas bola lokal, Bahas bola Ayo. lokal, tenggelamnya Titanic, tahu saya. Sepak bola film dewasa. Sepak bola Pasti Sepak yang bola film dewasa. Sinang diinget Sinang di mobil yang tangannya plak ya, goyang-goyang. Terminator, Terminator masuk timah, tahu saya. Kalau kartun Anda bahas, sumpah saya nggak ngerti, tidak ngerti. Ini aja dok, bahkan kemarin untuk pertama kalinya, alhamdulillah saya merasakan berada di belakang Haryono secara langsung. kok iso? Kemarin kan Delta sama PSIM Mas tanding, Har, iya. saya nge-MC kan, dan baru saat itu saya bisa nonton Liga Indonesia langsung, makan nasi kotak, langsung di pinggir lapangan tuh rasanya kayak, wah anjing, jago-jago. Sebenarnya pemain kalau di TV sama langsung tuh beda. Beda ya? Beda ya? Beda dok. Beda. Beda, jago banget. Lu asal mana? Surabaya, Jogja atau apa? Solo. Solo. Karanganyar atau Karanganyar. Persis Solo. Nah, Karanganyar, Persis Solo Karanganyar. coba. Karanganyar. Persika, Tapi Persika. dukungnya apa? Dukungnya apa? Karanganyar Ya itu sulit rata-rata dulu kan, gimana? dulu kan sulit. Nah, gini. Dulu itu saya sulit mengutarakan dukungan karena toko saya itu ada di Solo, Jogja, dan Sleman. Ini sulit. Ntar, kau paham ya? Paham. Zaman itu, Iya. toko saya pertama di Solo, di Jogja. Ya. Orang tua saya di Solo, pasti buka dong. Oke. Tapi saya tinggal di UGM, jadi buka toko. Tiganya tuh ada toko semua. Nah, kalau saya mengutarakan dukungan, habis lah tokonya dua ini. Dulu. Sekarang Karena nggak apa? bisa. Nah, enggak, contoh gini deh, misalkan lu Kalau saya ini bukan berarti berkhianat apa enggak. Kebetulan separuh tim Susan Care itu kan BM Brajamusti. PSIM. Jadi PSIM. ketarik ke sana. PSM. Nah, gini coba ya, karena kan sekarang Liga Indonesia tuh udah nggak kayak dulu image-nya. Kalau dulu pasti rusuh, berantem, dan gak nyaman lah. Sekarang tuh udah banyak klub yang ngebuat nonton tuh udah kayak tamasya. Iya. Nyaman. Ketarik. Jadi gara-gara teman-teman Susan Care tuh lebih ke BM dan mereka tuh selalu kalau di style-nya tuh kelihatan, Bro. Iya. Jadi kalau masuk toko ya gitu, style-nya kelihatan lah kalau kelihatan ini, supporter dan memang selalu tuh hiburannya ketika di sela toko tuh bahas bola tok. Iya. bahas iya, tok. itu. Jadi akhirnya ketarik. Oh, akhirnya ngikutin si PSIM. Kan Nah, lu udah pendengaran penjelasan dari Mamat sama Mukti, lu mau coba nonton nggak? kalau diajak Mukti mau. Ayo. Nah, ayo besok. kita berangkat nih. Tapi netral dulu. Aku tuh masih takutnya gini kan, aku tuh orang tahu imageku tuh kan Karanganyar. Iya. Nanti tahu wah lu pengkhianat lu. bla, bla, Wah ya bla. udah nonton yang netral aja Persigo Gunung Bintang. Lawan Persidafon Solo. Masih dapat tahu. Masih dapat tuh Ya, kayak netral Newcastle kan? Iya, kayak Jersey-nya Newcastle. Newcastle Iya kan? netral Putih. netral dari Anda kan. Ya, Udah. tapi bukan maksudnya Persiko netralnya dulu. tribun netral. Iya VIP bisa. Iya, nonton. Nah, kalau misalkan kayak kan gua tuh sempat ngobrol sama ini siapa yang punya Bali United? Kali aku Pak Yabes. Ya Bes ya, si Iya, Yabes sama Yabes. Peter dulu. Iya, iya, iya. Pak Peter Tanuri. Ngobrol terus dia bilang dia tuh salah satu target utamanya adalah ngebuat orang ke Bali gak cuma ke pantai doang tapi nonton Bali United di Nah, stadion. iya. kemarin pas di Maybank Marathon itu startnya tuh di Bali Training United. Camp. Iya, iya. Nah, itu Oh. pertama kali aku kaget. Aku pikir selama ini bola lokal tuh kan dari TV biasa aja kan. Iya. Begitu masuk training campnya Bali United, bagus banget. Cok. Bagus, dia emang serius. Bagus banget. Tapi dari situ tuh kayak kebuka. Makanya tapi kan terakhir kali pengen nonton tuh kan dulu netral, tapi pas Iya, zamannya iya, Pelita Solo. Iya. Pelita. Apa-apa. Pelita Solo FC. Pelita Solo, sebelumnya Waktu jadi masih Pelita disiarin- KS. Masih disiarin SCTV tuh. Iya, terus pindah jadi Pelita KS kan. Dik doang ya. Dik doang. Pelita KS jadi terus habis itu pindah jadi Persijatim Solo FC. Betul. Nah, itu terakhir kali aku nonton sama bapakku. Nah, Terus habis itu zaman Persis jarang. Nah, pengen tahu sama anak-anak. cuma nonton Tarkam lu aja, Dok. Tarkam sering di belakang Colomadu banyak. Nah, itu seru kan? Seru kan? Ini tuh lebih teratur. Heeh. Maksudnya, gimana ya ngejelasinnya? Vibes-nya sama, Lebih tertata. tapi lebih tertata. Iya. Dan lebih rame tapi orangnya. memang betul, yang aku lihat tuh ketika lihat langsung itu jago banget, Bro. Jago, pegang Tapi ketika bola. di layar kaca, kenapa Kayak ngebosenin kan? kayak ngebosenin? Tapi saya jujur ya, maksudnya udah pernah nonton ya Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga IPL 3 udah. di stadion ya. Nah, bener. Ya Fakfa kan Liga 3 kemarin-kemarin juga. Pernah nonton yang lawan Persiwa yang regional doang gitu, Iya. itu kan Liga 3. Nah, itu udah pernah nonton semua ya di stadion. Tapi saya tuh lebih tertarik nonton di TV kalau Kenapa, Liga Mas? Indonesia. Karena secara taktikal ya saya tuh suka banget Oh. menganalisa Karena FM taktikal. Sudut pandangmu. Nggak Iya. ada. Dia nggak ada replay di stadion kan. Nggak ada. Oke. Nah, makanya kenapa dulu saya menemu bakat terbaik Yogyakarta M. Irfan. Ya. Itu karena saya nonton di TV. Siapa yang tahu M. Irfan dulu? Karena- Ini pemain bagus, gak pernah dipanggil karena dibantu timnas. kamera. Dibantu Itu tuh kamera. Benci banget saya maksudnya.
ini pemain bagus gak ada yang itu mungkin keresahan Bung Tower juga sama ya. Iya. Ini pemain bagus loh, bagus banget. Ini bek kiri bagus banget. Iya. Kenapa nggak pernah dipanggil timnas? Gue setuju sama Amar, karena gue siaran. Nah itu, karena saya tuh menonton terus. Gitu. Gue Menonton siaran di Liga 1 tuh dapat tuh banyak pemain. Wah, nih siapa dari Semarang siapa? Siapa? Yang sayap, gue lupa deh. Ucil. Ada, gue lupa. Sekarang apa kapan? Dewa. Bukan, gue tuh dulu kan siaran terakhir gue siaran Liga 1 tuh sebelum pandemi kan. Haris Buri. Bukan, Iksan. pokoknya adalah Ya. PSIS Semarang. Ya. Oh, ini bagus nih orang nih. Terus emang ya, kira misalnya lu bisa ngeliat nih pemain ini oke dan lain-lain. Bayangkan ketika lo itu seperti lo main di Football Manager. Betul. Iya. Ya kan, kalau main Football Manager kan gini nih. Kan kita kemarin baru menang nih ya. Iya. Menang juara dunia kita nih, Iya. ya kan. King Indo nih, Bos. King Indo nih Mas ngalahin Jerman ya? Ngalahin Jerman. Jerman. Tidur cuy. 82. Tidur. 82 Lagi main tidur kan aja Detak deh. jantungnya kayak orang lagi nggak ngapa-ngapain. Iya. Detak jantung Jerman kan diukur detak jantung tuh. Oh, itu ada detak Ada. jantung ya kemarin ya? Diukur dari datanya kan. Ini tuh sampai 100 berapa gitu. Jerman. Lagi gugup banget. Indonesia kayak lagi nggak aktivitas. Bisa gitu. Sampai komentator bingung. Masalah- Kok bisa ini? Masalahnya begini nih. Kenapa kita jago banget nih kalau FM. kan kita juara Piala Asia Asia. e-football, E-football. ya kan? Kita juara dunia Football Football Manager. Manager. Kita tuh grassroots kita udah di rental, Bang. E-football setiap rental tuh pada Betul, main. betul. Kalau nggak main e-football, EAFC, main FIFA lah. Iya. Satu lagi main FM. Gue dulu ketika tahun 2000 pas gue SMA mau kuliah itu tuh gue bikin Liga FM di warnet dekat rumah gue. Ada yang datang pakai jas. Aku tuh pengen banget, tapi di Fakfak nggak ada. Di Fakfak mungkin yang main FM cuma aku. Sama sepupuku, sumpah. Aku dulu Henry Saifet, itu aku sampai Liga Prancis apa yang siarin. Saya mau lihat, ini wonder ke saya. Saya harus lihat dia, mukanya kayak gimana. Ternyata mirip-mirip saya, Pak. Aku pikir, sumpah membayangkan itu, wah ini dia putih, rambut belah samping, oke. Keren. Iya. Karena wonderkid ini 30, Karena kan waktu 30 gol itu udah jaminan Henry Kan nggak ada fotonya waktu itu kan? Iya. Apa nggak ada fotonya? Nggak Sekarang udah ada fotonya. Ternyata pas buka Balotelli 2.0. Pas saya tahu, coba dicari Henry Saifet. Bangsat itu jago banget. Karena dari situ itu. Jadi Kalau kita ngomong grassroots kan sebenarnya sepak bola kita juga dari grassroots, tapi kenapa tidak segalang FM dan PES ya? Karena kalau FM semua orang main rental dong. Kalau kenapa ya yang bola? enggak, karena jumlah pemain Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah penonton. Oh. Jadi kita itu memang negara penonton bola dan Iya. penikmat sepak bola. Kita sama kayak Inggris lagi. Jumlah populasi kita, ya ini Bang Ganesa bahkan yang bilang dia ada datanya, jumlah pemain bola kita itu bahkan kita nggak bisa bilang kita di negara bola dan lain sebagainya. Yang pemain bola ya, itu tuh dibandingkan populasi, berapa persen dibandingkan Jepang, itu tuh 80%-an. Nah, Kalau menurutmu secara ini kan mengamati Ya. bola lo kan apa? adanya ojol juga. Kenapa? Orang lebih milih ngojek daripada main bola. Penghasilan berarti. Penghasilan. Iya. Gini. Satu penghasilan, dua fasilitas, itu yang tidak fasilitas. Nah, gue dulu pas kecil main bola di salah satu sekolah sepak bola. Terus nyokap gue pokoknya sampai SMP mau SMA ditanya, lu mau masuk Ragunan nggak? Kan di Jakarta itu sekolah Ragunan, sekolah atlet kan. Ternyata lebih menyenangkan kehidupan malam ya. Pergaulan bebas. Dibandingkan latihan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Di Dan Jogja nikah ya, sama udah Fakfak nggak ada kehidupan Memang malam. enggak. Oh, enggak Jangan seolah-olah habis nikah saya sadar ya. Memang dari awal enggak ya. Memang dari awal enggak ya. Di kiri selalu bantah ya. Sama kalau ketika itu kan ketika lu jadi pemain bola banyak gaji yang ketunggak. Betul. Berita gaji Iya. ketunggak, masa depan lu nggak jelas, terus pemain bola udah pensiun mau ngapain. Iya. Jadi mendingan gue jadi karyawan aja lah, Yang jadi itu jadi mah jurnalis. trivia aku tuh jualan jus. Dulu ada yang ngamen. Ngamen. Pemain nasi ngamen Kalau jalan. di rata-rata wilayah timur, kalau nggak tahu wilayah lain ya. Ya. Bayangkan Fakfak itu negara penghasil sepak bola, kapten timnas pertama Kota, Indonesia. negara. Hah? Fakfak kok negara? Oh, kota. Wah, keceplosan. Kabupaten. Keceplosan, bro. Kabupaten. Astagfirullahaladzim. Anjing keceplosan di markas ini lagi goblok. Udah gak mungkin diedit dong gitu. Sorry banget nih Mat, tapi kita kayaknya nggak bisa diedit ya gitu deh, mohon maaf. Saya keceplosan teman-teman. Sumpah. Saya keceplosan. Ya kalau ngomongin negara ya, Gimana kota Fakfak gimana? Kabupaten Fakfak. Kabupaten Fakfak itu cuma punya satu lapangan. Oke. Saya main itu di jalanan aspal. Satu hari main, satu bukan hari stadion kulit. berarti itu? Lagi buka kulit kaki. Satu hari ini Kapalan, main. kapalan. Besok
kulit kaki cabut. Lusanya wajib lagi. Gitu aja kerja tiap hari. Sepatu, nggak mau dibeli orang tua. Pilihannya sepatu sekolah atau sepatu bola? Ya sepatu sekolah dong. Iya sayang. Jadi mainnya pakai gitu. Kalau udah cedera banget tapi masih pengen main, sendal. Iya. Sambil lari-lari sendal gitu. Di jalanan gitu. Lapangan nggak ada. Lapangan itu satu lapangan itu digunakan upacara, tarik tambang, naikin tiang bendera, main bola, di situ semua. Benderanya? Indonesia. Jangan aneh-aneh Bapak ya. Masa Lapangan resmi kabupaten lah. Indonesia, tapi kadang Juventus juga. Kalau ada nobar Juventus. Iya, lapangan ini serbaguna jadinya. Jadi lapangan-lapangan yang kayak, ini buat anak-anak latihan SSB, gak ada. Beda. Soalnya yang kemarin kan anakku SD kelas 2. Itu ekstrakurikuler paling laris tuh bola dan futsal. Iya. Oh iya. Bola dan futsal loh. Dan aku baru tahu ternyata di UNJ itu ada SSB Real Madrid. Ada, udah Ada lama. yang les loh. Ada yang les loh kelas 2 di Lah Jogja. zaman gua udah ada SSB Arsenal di Ciputat. Iya. Real Madrid, Chelsea. Jadi makanya aku tuh bilangnya sebenarnya anak kecil hobi bola dan yang jago banyak loh, tapi akhirnya tidak mau mengambil profesi pemain bola jadi serius ya. Coba Iya. main fun football aja. Iya, karena itu faktor-faktor tadi ya, kayak kita cuma main cari keringat. Iya. Satu gitu. Banyak banget jago-jago di Tarkam itu tuh. Parah. Dokter sama Mas Mukti sama Bang Tio ke ini deh, nonton Wayna Cup deh. Di Jayapura tuh. Itu pemain pro juga, bos juga turun tuh. Iya, iya. Itu tuh lihat pemain-pemain muda yang ini siapa sih? Kok bagus banget. Tapi gitu. jago. Iya, di Tarkam-Tarkam itu banyak Tapi banget nggak mau yang Liga jago. 1, nggak mau masuk Liga Pro, Liga 3. Ya enggak, mungkin kehidupan dia mungkin di kampus, Iya. tidak punya, bukan kehidupan dia itu mungkin cari duit dan lain sebagainya. Nah, kita tuh bukan negara pemain bola masalahnya. Karena Kita tuh negara penikmat sepak bola. Jadi jumlah pemain bolanya tuh sedikit. Bahkan yang bintang tamu speak bola awal-awal Zumafo. Sekarang Tarkam juga. Kemarin ada video dia ngegolin gitu disawer sama si bosnya. dia posting nggak sih? Duit. Yang dia Posting posting nggak? nggak tahu kan? Kan duitnya dimasukin kaos kaki gitu sama dia. Di bawah main. Iya, disawer. Ada saweran Gitu di Tarkam dong. tuh ada saweran. Malah gede saweran Tarkam jangan-jangan daripada Lah, Liga gua, Bisa bisa jadi. jadi dok. SD main bukan bilang. Ini beneran aku nggak tahu loh, bukan Beneran, Gue beneran. SD nih, Beneran SD. nggak tahu Bukan loh. bukan Tarkam. Jadi kayak SD gue diikutin turnamen antar SSB gitulah. Di Ciledug nih main. Gue pertama kali dipanggil, tong. Main pinggiran nih, kalau menang dapet ya. Dijudiin gue. Emang iya. Gue pas menang nih, dikasih 50.000. Tahun 2000, 50.000 gede banget cuy. Oh, itu baru ngerti aku. Iya, banyak pemain, Ya, banyak banget. bisa Maksudnya, dibilang- tapi dia tidak menjadikan sepak bola sebagai pilihan hidup. Iya. Pada akhirnya lebih menjanjikan tes PNS, Benar. lebih menjanjikan kuliah misalnya. Ferdinando Pahabol, Ya. itu tuh lagi kuliah, disuruh orang tua kuliah semester 2 apa 3. Terus dia lagi ke lapangan, disuruh main sama fakultasnya dia. Kebetulan lawannya adalah Persidafon, mencari lawan sparring. Dia main bagus, dilihat kakeknya dua rival dalam. Habis itu ditarik lah masuk Persidafon. Begitu jalan hidupnya. Iya. Nggak dari SSB, berkarir U12, U15. Enggak. Kebanyakan Indonesia nggak gitu. Marcelino Tarik. pas lagi pandemi diajak latihan sama kakaknya di Persebaya. Jailani lah Janibi kapten Pas dia futsal. latihan itu tiba-tiba ke scouting gitu. Iya, ke scouting. Anggrek, Cok. Coach Justin dapat dia ketika main di Jakarta Iya. kan, Kelme Cup waktu itu. Iya. Nah itu tuh, ini pemain siapa nih? Ya di sana main PES. Tuh. Main Tuh. antar SMA, antar Harus ini. ngikuti kamu. Gitu-gitu. Lucu kan? Makanya, Ini makanya karena saya hidup dan mungkin Mas Mukti Iya. itu hidup dalam keadaan itu, kita tuh menyenangkan sekali ketika menonton bola terus lihat pemain, anjing ini pemain bagus nih. Nah itu, ada perasaan-perasaan yang Itu tidak dong makanya ditemukan. pelan-pelan mencintai produk dalam negeri. Sama kalau kamu masih nemu videonya zaman pandemi kemarin Bayu Gatra ada. Oh, Bayu Gatra. Bayu Gatra dia main Tarkam dijemput ibunya suruh pulang. dijemput ibunya. Ada viral tuh viral. Ya, kamu lihat Bang videonya. Bang? Ada. dijemput Dijemput ibunya pulang. Berarti memang Sama ya. Enggak tahu ya. Indah kan sepak bola Indonesia Ya, kan? itu indah, itu nggak ada Mungkin di negara mungkin lain. ibunya beli Itu bakso nggak di ada rumah. negara lain. Nggak Nah, kemakan, tapi yang mungkin nggak indah apa. sepak bola Indonesia adalah kalau kita berhasil mengalahkan tim-tim yang berada di grup kualifikasi Piala Dunia kita. Itu lebih, itu indah banget. Indah banget. Ada Australia, Jepang, Tiongkok, sama Arab Bahrain. Saudi. Itu backnya siapa Arab Saudi yang gede banget yang hobinya nantang provokasi CR7, Messi ya? nggak berat. Sylvester ya kalau nggak salah. Talon. Bukan ya? Bukan. Sylvester pemain MU kan? Oh bukan. Bukan. ya. Back Sylvester siapa? pemain MU. Abu Bukan Sylvester yang kemarin, bukan juga. Al-Owairan. Gelot itu kemarin, bukan. Oh, Siapa yang dulu? yang ke Roma, yang ke Roma. Yang di Tahu, TV. Mas? Oh, bukan. Yang di TV. Rocky Balboa, bukan. Jet.
Siapa Mas? Dia tuh omongan geser ke Siapa? daerah dangerous politik loh. Yang ke Roma, yang Orang tadi Sylvester negara. MU yang botak. Tadi benar. negara. Sylvester MU yang botak dulu nomor 5 kan. Betul. Iya, betul. yang ke Roma yang botak ada. Ke Roma dia sekarang. Siapa? Ada backnya. West Brom. De Silvestri. Enggak, Backnya Arab backnya Saudi. Arab. Iya, ada yang ke Roma. Oh iya kan ada headline-nya akan ada duel JIZ sama Doi. Jadi mohon maaf Alvin Fernandez ketika ini kenapa hilang prompter gua nih? Hey. Woi, prompter gua hilang. Hey. Jingseng. Hey. Mau cari Sylvester ya? Mau buka forum ya? Ya gimana? Ya. Bener, TP kok ada forum nih? Enggak. BB17 nih apaan? Parah, Bill. bro. Bill, parah banget ada tab BB17 tuh tulisannya. Main Camfrog, bro. Kefrog bangsat. Forum semprot. Kefrog. Lu semua yakin nggak Indonesia bisa lolos dari grup? Yakin. Kalau saya 10 poin Indonesia dapat. Mungkin di urutan 3 atau 4 Habis itu lolos ke lolos round lagi. berikut. Yang targetnya Sintayong gitu Ya, kan? Iya, aku betul. juga 10 poin menurutmu kita dapat poin tuh bakal sama negara mana aja? Cina. Bahrain, Oke, Bahrain. sama Setuju. Cina, Bahrain sama Cina itu kita karena home di akhir. Jadi Oh. lagi padat-padatnya Padatnya. poin saling mengejar tuh, Ya. kita dapat 2 home. Lawan Bahrain dan lawan Cina. Oke, anggap aja 6. 6. Terus kemudian imbang sama apa namanya? Australia. Bukan, imbang sama Australia di sini. Oke. Home lagi. 7. Terus kemudian 7. imbang lagi lawan Bahrain di sana. 8. Imbang lagi lawan Cina di sana. 9. 9. Dan kita bisa tahan Arab Saudi di sini. 1. Ini kalau dia prediksi yang kejadian so gokil ini. Dicatat ya. Coach Justin prediksi 18 poin. Ah! Bisa jadi. Bisa jadi. Bayangkan dia prediksi benar lawan Arab Saudi ini. Bisa. Sebentar lagi lawan Arab Saudi. Bisa Mas, dengan catatan Dia menang prediksi BO. itu. Iya, 18 poin. Nggak datang Maksudnya, Arab. saya optimis tapi sambil melihat Tahu diri. realistis, gitu. Bisa. Menang BO tadi itu. Lo kok menang? Nggak Oh, datang. itu. Nggak datang. Sedih foto sih mau pemainnya rata kok. Kalau Australia gampang Australia sebenarnya, masih ditutup ada aja peluang perbatasannya ke Bali. Iya. Iya, Biar Dia nggak usah ke Bali. enggak, dia bisa lewat bawah ke NTT. Iya bener juga ya. Bisa sih. Australia gini. Oh iya. NTT di atas. Ya semua pemilik villa sama hotel ada orang Australia ditahan dulu deh. Jangan Saya dibiarin deh. bisa nyerang dari Parangtritis juga. Jauh banget kali itu, Mas. Jauh, Mas. Orang udah sekali jauh, Mas. Tapi dulu zaman kecil anak-anak Jogja tuh ditipu sama orang-orang tua. Kenapa? Ketika piknik ke Parangtritis gitu kan. Ini kalau ke selatan terus. Ada bayangan kayak pulau gitu loh. Wah, kayak nganu le, kayak Australia le. Aku berarti beneran. Berarti tipu itu. Gitu. Anjing kalau gue dulu Dan dibicarain sama percaya. nyokap ini apa namanya patung yang dekat Ratu Plaza tuh? Yang Senayan? Patung Senayan? Patung kuda. Ya bukan Senayan, yang Margodoro. yang bawa itu. Ya. Kata nyokap gue kalau malam dia suka duduk. Suka jalan. Gue percaya lagi. Sama dulu. Orang tua zaman dulu tuh punya bohong ya. Mitos-mitos. Udah gitu kalau marah-marah kayak gini, wah ntar ibu gantung di Pontoge. Terus gue gak tau Ya Pontoge tapi karena kecil dia dan dibohongin kecil. sama ibunya juga. Iya, makanya diteruskan. Turun menurun. Iya, ya sudah. Aku dulu juga dibohongin bapak aku kayak, le Indonesia tuh bebas dari korupsi. Oh ternyata. Ya, Itu bohong ya? Bohong ya? Iya. itu gimana ya? Tapi yang udah pasti kita nggak korupsi adalah kita nih ada bagi-bagi hadiah kemarin ya. Oke. Asik. Gila. Pemenang kuis clear dengan komentar terbaik yaitu tim yang melakukan aktivitas transfer paling efektif musim panas 2024 dibahas cepat nih kata tulisan Oke, ini. ayo kita baca. Langsung yang pertama Mas Mukti. Menurutku dari Arif Rahmat 92. Silakan Mas Mukti. Menurutku transfer yang paling efektif di musim ini ya pasti Juventus. Guintoli benar-benar memenuhi kebutuhan direksi Juventus untuk memangkas pengeluaran di gaji pemain dan tetap bisa mendapatkan pemain incaran sesuai request pelatih. Meskipun ada incaran yang gagal seperti Todibo dan Calafiori. Guintoli juga berhasil membuang deadwood seperti Di Seglio juga Rabiot overall 9 dari 10 untuk Setuju. transfer. Setuju. 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 Next, langsung ada Brian Tok 6854 Barca. Siang sementara karena efektif hanya mendatangkan Dani Olmo dan terbukti 2 match 2 gol padahal proklamasi dilepas gratis. Sekarang dibeli 50 juta lagi padahal lagi kere ya. Susah emang. Lah ini dia sebenarnya bilang Barca efektif apa enggak? Iya, aku malah ngecek kere nih. Ngecek-ngecek. Tapi kalau melihat Barca terbukti efektif. Hansi Flick kemarin menang Bagus. 7-0. Iya, bukan transfernya sih Hansi. Hansi Hansi Flick Flick-nya ini terbaiknya. Ini Nabil sendiri yang nulis. Ini ambil sendiri pas ini. Lu yang ambil ya? Ah, tai lah Kalau kalau menang Chelsea nih, lah. Chelsea paling efektif sudah menyiapkan untuk beberapa jam. Gak gitu Fikri Muhar. Fikri Muhar. Ya udah, next langsung. Selanjutnya, selamat pada para pemenang. Kalian berhak mendapatkan hadiah spesial dari Clear. Chelsea. Selengkapnya kalian bisa langsung DM ke Instagram official Vindes. DM Nabil aja lah, nomor 3. Atau speak bola @speak.bola. Waduh. Chelsea 45 pemain latihan bangsat. Itu bisa jadi 4 tim. Sumpah 4 tim dibikin turnamen tuh. Bisa. Torneo, Torneo, trofeo Chelsea. Trofeo Chelsea. Yang juara pemainnya jadi 11. Itu.
Dan kita semua tahu kalau Mamat adalah bos dari perusahaan senjata, Bang. Tapi tahukah kamu Tadi kalau dipuji habis itu fitnah, emang anjing. tapi seorang pelatih itu juga butuh senjata. Nah, jadi ini dia 5 senjata yang dibutuhin seorang pelatih untuk bawa timnya menuju kesuksesan di Clear Top 5. Oke, yang pertama harus punya senjata rahasia, sebuah cheat code. Kalau di Manchester City punya Erling Haaland, kalau di timnas Indonesia punya Pratama Arhan yang punya lemparan jauh, serasa tendangan free kick atau sepak pojok. Walaupun menurut gua harus cari ini ya alternatif lain, udah kebaca. Iya. Kayak udah diulang-ulang mulu kan orang tahu ya fungsi. Tapi baca nggak kebaca, namanya bola ribon, gimana pusing. kebacanya? Ya, Nggak, tapi kan orang jadi tahu, oh jadi mereka udah siap-siap nih untuk walaupun tetap aja bikin pusing. Iya. Cari alternatif lain aja. Intinya Arhan tuh menimbulkan chaotic effect kan sebenarnya kan. Nah, Chaos jadi Betul, chaos. Dan betul. hampir kemungkinan kita tuh rata-rata golnya tuh beberapa ada yang dari chaotic effect-nya. Betul. Iya, Lawan pasti. Jepang kita di Piala Asia, golnya Sandy Walsh karena lemparan ke dalamnya Arhan. Bagus, kupikir. Iya, tapi sekarang kan lini sebelah kiri udah ada Verdong. Oh iya udah panjang. Iya. Lebih udah banyak. ngumpan ke dalam pakai kaki sekarang, bukan tangan. Aman aja. Yang kedua kita punya gelandang pengatur tempo yang bisa memberi keseimbangan di lapangan kalau di sepik bola biar clear kita punya Muktin tuh. terima kasih. Pengatur tempo tapi kalau di timnas ada Ivar Jenner. Nomor Aduh, 6. Ivar. Bagaimana Mamat menurutmu Ivar? Menurut Oh, saya Bab. apa Ivar? Iya, Ivar. Tom Haye sih. Lebih ke Tom ya. Lebih ke Tom. Tapi Sama kan aku. belum dapat tim. Walaupun mau ke Zagreb, mau ke Zagreb udah dia. ini udah ada kemungkinan mau Nak bergabung Breda. lagi dengan NAC. Nak Breda. Nah, Breda. Antara Dinamo Zagreb dan NAC. Dinamo Zagreb. Kemarin dia menolak Oxford kan. Iya. Dia nggak mau main di Liga 2. Hanya satu kan. Satu Top dia. sikap, Iya. statement. Tapi Tom Haye sih kalau di timnas saat ini pengatur Setuju saya. tempo masih di Tom Haye. Oke, yang ketiga kita punya pemain yang versatile. Kalau di sepak bola bilar clear punya Dr. Tirta yang bisa ngebahas kesehatan dan juga sepak bola sampai fashion. Tapi kalau di timnas kita punya Yakob. Wah, ini Yakob Sayuri. Banter banget. Gimana nih? Banter banget tendangannya. Kakak Mau gimana Kakak Sani? Kakak Sani lihat adik Yakob bagaimana Kakak Sani? Apa ya? Kadang tuh ini bukan mendiskreditkan tipe-tipe pemain seperti Yakob ya. Oke. Mungkin pemain-pemain seperti itu yang perlu disempurnakan adalah akurasinya, Mat. Ya, Oke. Jujur kekurangan di akurasi. Iya, tapi kenceng. tendangannya Kencang. tapi akurasi. Mungkin lebih diperbagi di akurasi kalau aku sih. Oke. Kalau speed sama mungkin pemahaman taktik ya kadang. Iya, karena dia bisa main di beberapa posisi kan. Ya, itu sih. Mantap ya. Iya. Yang keempat adalah strength, kekuatan. Kalau di sepak bola Ijes. bilar ada gua yang kuat menghadapi ujian sebagai fansman. Iya emang berak nih yang bikin siripannya. Kalau di timnas Indonesia ada Bang Jay Izzes yang siap menjadi tembok dalam barisan pertahanan. Setuju aku. Ini pas, Setuju banget. apalagi pas kemarin Venezia ya, dia nyapu bola di garis. Baik yang si Tenang Ijes. juga dia, tenang. tenang. Lebih ke tenang sih. Menurut Dia gua selama dia main Indonesia belum ini kan? Bobolan. Pernah kebobolan kan? dan gue suka kalau ketika dia itu tenang gitu di belakang. Tenangnya. Tapi saya nggak tahu kenapa ya. Saya apa? Rizky Ridho. Rizky Ridho juga favorit saya, RR. Dan Ijes juga memuji Rizky Ridho kan. Dia kaget melihat iya, pemain iya. ada yang kayak Rizky Ridho. Tapi ya bukan Rizky Ridho tanpa Ijes atau Ijes tanpa Dua-duanya. Rizky Ridho. Dua-duanya gitu. Ih, palang Iya. pintu. Iya, Tembok mereka Berlin. dua itu kalau main kok saling ngerti ya dari awal Iya. main itu Dan yang aku masih kesel pas yang di kartu merah RR itu. Menurutku penyebab kekalahan Indonesia kemarin itu karena Rizky Ridho yang di Itu kartu. faktor yang juga. kaki ya. masuk ya Setuju. U23 ya. Iya. Iya, itu dia fatal. Apa sih itu apes? Itu apa sih? Ah, ini nggak ada Hapner, nggak ada juga ini di Australia kan? Pemain di mana? RR? Arab Saudi. Iya, RR itu di mana sih? U23 Piala Bukan, Asia. tim Persebaya. Persebaya. Persija. Persija, Persija. Sarah. Wah, api mainnya kokok Dari gede, Persebaya. 1,8. Dari Iya, Persebaya kan? Persebaya. Heeh. Api. Mainnya Yang api. terakhir nggak lengkap jika sebuah tim tidak memiliki sosok pemimpin di lapangan. Kalau Mamat Gunshop ada Bos Mamat, kalau Vindes ada Pak Vincent dan Pak Desta, kalau di timnas kita punya Asnawi Mangko Alam. Follow-followan dulu saya. Asnawi. Validasi saya di follow. Oh iya. Kalau Asnawi gimana? Ngomong kritik enggak? Gimana? Apa sebagai iya kapten kan? Dia pemimpin kan? Pemimpin. Pemimpin, dia Layak, kapten. Hah? Layak enggak? Sebagai kapten? Sebagai kapten layak karena Layak. dia mungkin yang paling lama di timnas ini Iya. ya. Sebagai Tapi ntar pemain. malam Jai kan yang main kan? Kaptennya Kaptennya Jai. Kabarnya Jay, tapi kita nggak tahu apakah mungkin Arab Saudi ya ini kan Iya. udah main kan. Nggak tahu apakah memang Jay jadi itu karena Asnawi dicadangin Walsh yang main di situ atau gimana juga. Nggak tahu karena ada Rio Fahmi juga di kanan. Oh iya benar juga. Jadi siapa tahu Walsh yang ditaruh di tengah, terus Rio Fahmi di sana atau Walsh di apa namanya di posisi Asnawi, Rio Fahmi atau Ferrari yang justru di lini Oh iya, belakang. benar. Ini kalau sampai Bersama Indonesia Ridho. menang lawan Arab Saudi ya heboh nih bisa.
Satu negara itu. Tapi kalau heboh please jangan terlalu berlebihan lah. Masih Iya. panjang perjalanan. Biasanya kita tuh udah menang borongan Kayak 1-2 Argentina kemarin kali ya. langsung heboh banget. Kayak Argentina kemarin menang lawan Argentina kalah lawan Thailand. Kan gue bilang Kalau masih saya mending pelan-pelan. Iya. Gak apa-apa loss di match pertama, tapi jadi pembelajaran. Di Indonesia lawan Australia maksimal tuh. Iya. Set, iya, naik tuh. naik sampai kita bantai Cina dan Bahrain di Iya, kandang. Bahrain sama Cina. Benar, aku setuju. Paling enggak kandang tuh habis-habisan lah. Iya. Iya, betul. Ini kandang kita, Bro. Yes, benar sekali. Gila. Tapi kalau di kandangnya Speak Bola ada satu segmen yang juga andalan. Gue nggak tahu apakah ini bisa membuat seorang Mamat Al-Katiri berdegup kencang. Oke. Gila. Kita sambut Sabda Clear, bukti entut. Oke, tebak-tebak. Ini biasanya kalau di sini Trivia apa sabda Ki? Hah? Trivia apa sabda? Trivia. Ntar sabdanya Mamat aja ngasih kata-kata hari ini. Ya sabda tuh kayak pantun-pantun. Pantun, Lo sabda, nggak kayak sabda. wejangan gitu. Anda aja, Nah, kalau secara di sini tuh bintang tamu yang ngasih sabda. Iya. Maksud gak bilang itu. Emang. Ini trivia ya, kemarin lagi-lagi dari luar negeri lagi, Bang. Oke. Setelah kemarin kita dihebohkan dengan pemain yang bernama Lukas Mati. Kali ini entah kenapa masih seputaran itu ya, Bang, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. pemain-pemain yang tidak patut dicontoh di kancah persepak bolaan. Oke. Jadi ada pemain Turki yang bermain di Liga Inggris Iya anjir. yang namanya tidak patut untuk kita contoh. Sebut Kak Bukti, sebut. Maka dari itu pertandingannya harus malam. Iya, kenapa? Jadi ada pemain Turki bernama Yunus Emre Konak. Tahu gua? Yunus Emre Konak. Namun ada satu trivia lagi. Kasih Kak Bukti, kasih. Lagi-lagi dari luar negeri. Itu tadi pemain yang tidak patut dicontoh. Betul. Tapi ini ada satu pemain dari Liga Skotlandia yang mungkin kalau bermain di Indonesia sangat disukai oleh rakyat Indonesia. Apa tuh? Jadi ada pemain dari Belgia sih ternyata. Iya sih. Dia mau ngasih, dia yang salah. Bentar, udah pindah kayak. Bentar aku cek ya. Pindah negara. Pindah tim. Bentar. Dia aja bingung. Ya kan? Dia aja bingung. Dia bisa dapat. Oke, oh iya dari Skotlandia sekarang dia. Oke. Dia sekarang main di Skotlandia. Namanya dicari. Berasal dari Belgia dan ketika main di Liga Indonesia dia akan disukai oleh rakyat Indonesia karena dia bernama Nicholas Raskin. Nah, itu dulu. Oke. Nah, sekarang kita sampai ke sabda bos Mamat Tapi Al-Katiri. yang mati anjing sih dari Picola sekarang. Jadi sabda ya. Mati karena coli. Jadi bingung nih loh. Sabda itu contoh sabda minggu lalu. Sabda tuh kasih apa? contoh. Apa? Sabda Sabda minggu kasih lalu contoh. apa? Sabda minggu lalu. Nah, Kayak Lo kasih contoh dulu, kasih contoh. Bisa ntar Mamat ngikutin. kasih contoh ulang aja yang pernah. Yang Oh, pernah. yang pernah. Ya nanti Oke. oh kayak gini tuh sabda. Kayak Pakai rok, pakai jin, nongkrong di PIM. jauh-jauh pergi ke Tahiti. Jangan lupa kau membeli bikini. Oke, cakep bener. Janganlah kau sombong wahai pemuda masa kini. Oke, cakep. Jikalau kamu belum terlahir di dunia ini. Gimana jadi pemuda? Gimana jadi pemuda? Nah, gitu, Ki. Dia belum terlahir gimana jadi pemuda? Dia belum terlahir. Janganlah kau sombong pemuda masa kini. Kalau kau belum terlahir di dunia ini. Lah gimana dia udah pemuda? Namanya juga punchline. Silakan, Oke. silakan. Quotes aja, quotes. Ayo mampus. Kedengeran itu pakai mic. Anjing dia mah diskusi. Gitu ya. Tebak-tebakan juga boleh, tebak-tebakan. Oke, Berhubungan dengan Bola. daerah timur. Daerah Timur. oke. Trivia berarti ya. Trivia boleh. Ada satu pemain dari Daerah timur juga. pikir saya ngantuk tiba-tiba. Iya. Ada satu pemain dari Indonesia Timur Oke, betul. yang sangat baik sekali. Apa-apa dia menangis. Kenapa tuh? Menangis. Kok nangis?
Pemain lokal. Oh, pemain lokal. Edward Isak dalam. Isak Bangis. Isak Bangis yang terlalu dalam. Itu Ifak anjir. Kan tebak-tebakan, Bang. Tapi itu pasarnya HP Isak dalam nih. Tak gua koncoku. Ada. Siapa? Ada. Errol FX Iba. Sangat Iba. Melihat orang sekitar, melihat kalian Iba sekali. Itu yang di Papua, kalau yang di Jakarta Errol FX Sudirman. tapi sorry, Kakak Errol sudah Errol. nggak pakai efek, sudah nggak pakai efek. Oh, udah Errol malah. Iba doang namanya. Iba. Iya. Tapi gue biasanya ketawa mulu, udah gitu Asen nembak ke gue lagi kan. Lama-lama. Ada lagi? Hah? Ada lagi udah selesai? Udah itu aja. Ada. Apa ada? Masih. Ada satu pemain dari dekat kampung saya juga. Dia adalah kepanjangan tangan daripada God Bless. God bless. Bless. Ya. Siapa? Dia adalah kepanjangan lah yang menyalurkan hasrat God Bless. Babi sopo. Ada. Apa siapa? Tidak tahu? Dia tahu. Tidak tahu? Peter, rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Ya, God beginilah. Bless kan lagunya. Bagus, God ya Bless. wajar saja kalau Mamat dan juga podcastnya masuk ke nominasi program ini ya di Jebret Santini Jebret Media Ya. Awards Oh, ini masuk. 2024. Masuk juga. Masuk. Ini baru berapa bulan, Oh Bang? iya. Tapi Bang Valen tolong ya, jangan suruh saya baca nominasi ketika di belakangnya nominasinya ada saya. Sudah pasti saya nggak dapat, tahun lalu gitu. Iya, Iya, benar. tahun lalu. Saya masuk nominasi nih sama podcast saya. Iya. Masuk, yang baca saya. Udah pasti kalah. Udah pasti kalah dong. Nggak mungkin. Mana? Sport 77. Lah, kasih deh. Kasih. Masa nggak mungkin kasih diri Nggak sendiri? mungkin, nggak mungkin. Tolong ya, tolong lagi. ya, Tolong kali ini. lah ya. Semoga Speak Bola dan juga Sport 77 nih terpilih sebagai program olahraga kanal digital terfavorit dan dukung juga Dr. Tirta agar terpilih sebagai selebritas pria pegiat Si paling olahraga. terfavorit. Saya juga dong. Aku juga ada. Presenter olahraga Presenter. terfavorit. Gila. Jangan lupa pilih siapa? Mamat. Al-Katiri. Mamat Gansop. Presenter olahraga. Wah, saya dari kecil melihat mereka di TV. Saya sekarang bersaing dengan Tio Nugroho. Anton Sanjoy. Respect. Tapi yang Tapi menang layak, kayaknya layak, Panji layak. Suryono deh. Iya, iya. Tapi- bisa tapi jadi layak. sih. Tapi layak. Panji, Panji. Tapi kalau menurutku layak. Soalnya kamu yang membuka gimana sih bola lokal ini bisa dinikmati dengan bahasa casual. Woi. Ini kalau aku. Tepuk tangan. Terima kasih Kak Mamat ya. Ya. Terima kasih juga Sepik Bola. Sudah kasih. datang. Kok gimana? Ada pesan-pesan buat Kak Mamat? Apa pesan buat? Pesan-pesan buat Mamat dong. Pesan-pesan buat Mamat. Dia tepuk dong gitu. Pesan buat kamu, Mat. Walaupun kamu sekarang di Jakarta, jangan lupakan bahwasanya di Babarsari masih ada warung makan Tio Cio. Ya benar. Pulang. Tiocio ada. Benar. Di perempatan ada warung Tiocio ada. Tiocio ada itu. Perempatan kan? Betul. Perempatan Tiocio ada. Setoran ada. Anjing gua kira apaan? Betul. Itu. Ya. Itu dekat sama DSC, Depok Sports Center. Ya. Betul. Bibin ya, terima kasih banget udah nonton Speak Bola Biar Clear di episode kali ini bersama Mamat Al-Katiri. Ada gua Sion Tomo cabut Terima dulu. kasih. Saya di sana Yesayas Desnam. Ada pemain top Iya, pemain tahu, timnas. Iya bro. betul. Dan juga Dr. Tirta sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bintang tamu atau nggak ada bintang tamu tapi tetap terus nonton Speak Bola Biar Clear.